Di video ini kita sama-sama belajar tentang PCR ya. Apa itu PCR? Jadi PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction. Ini merupakan teknik amplifikasi DNA secara in vitro. Amplifikasi itu artinya perbanyakan. Jadi DNA yang kita ambil ini bisa kita perbanyak secara in vitro itu ya. Ditemukan oleh Kirby Banks Muils pada tahun 1985 di mana dia mendapatkan Nobel di bidang kimia tahun 1993. Jadi ini misalnya pada sampel darah ya, sampel darah ini dia ada DNA kan di leukositnya gitu ya. Jadi kita panaskan di sini suhu 90 derajat di mana DNA yang UT ganda ini dia akan memisah. Memisah ini kemudian kita turunkan suhunya dari 90 ke 55 gitu ya. 55 pada suhu ini kita tambahkan DNA fragmen ditambahkan ya untuk supaya dia mengikat untuk mendapatkan DNA baru yang terbentuk gitu ya. Setelah itu baru kita naikkan suhu 70 derajat Celcius di mana DNA polimerase ini akan memperbanyak diri. Jadi DNA-nya akan bertambah jumlahnya. Istilahnya dia sebagai mesin fotokopi di mana DNA yang cuma satu ini kita kembangkan menjadi jutaan dari DNA gitu ya. Di PCR target harus spesifik pada patogen, misalnya P1, P2. Produk PCR-nya ini kita pakai 490 base pair itu ya, ukurannya dari DNA gitu. Aplikasi DNA target dalam genom organisme. Jadi ini DNA segment of interest ya, ini DNA-nya yang spesifik gitu ya. Kita pakai polimerase di mana pada siklus 25 kali dihasilkan kopi target DNA sebanyak 33.554.432 kopi. Yang awalnya satu target ini dia jumlahnya menjadi banyak 33 juta. Jadi prinsip PCR itu apa? Yang pertama merupakan metode untuk amplifikasi patogen DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Mampu memperbanyak sebuah urutan 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 ya ini. Kali lipat bukan 105 tapi 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 kali lipat dari jumlah nanogram dari DNA template. Proses ini mirip dengan proses replikasi DNA secara in vivo maksud saya yang bersifat semi konservatif. Jadi sama kalau in vivo kan lakukan semi konservatif, pakai replikasi, ada lagging strand, pakai enzim dan sebagainya. Ya, ini sama prinsipnya, cuman dia di luar sel, ya secara in vitro. Prinsip PCR yang pertama, pada setiap N siklus PCR sempurna akan diperoleh 2 pangkat N DNA target. Misalnya DNA targetnya templatenya awalnya 1 molekul, maka setelah 30 siklus DNA target akan berjumlah 2 pangkat 30. Jadi pada siklus ke-30 dihasilkan molekul sebanyak ini ya. Berapa ini? Berarti 1.073.741.824 molekul DNA yang awalnya hanya 1 molekul. Siklusnya 30 siklus. Siklusnya apa saja? Jadi satu siklus ini mengandung 3 tahap ya. Sekali lagi, yang 30 siklus, satu siklus ini tuh mengandung 3 tahap. Yang pertama denaturasi DNA, yang kedua penempelan primer, yang ketiga reaksi polimerasi. Jadi yang pertama denaturasi DNA, ini DNA-nya itu dipisahkan. Kalau di in vivo itu kan untuk memisahkan DNA kan pakai enzim helikase. Kalau ini kita pakai denaturasi, ya, suhunya 90 derajat Celcius pada umumnya. Kemudian kita tampilkan primer untuk mengawali sintesis ini, itu ya. Kemudian terakhir polimerasi, kita tambahkan enzim polimerase supaya dia ini jumlahnya berlipat-lipat. Jadi seperti ini reaksinya, target DNA-nya ini, kemudian kita tambahkan pasangan primer ya P1, P2, di mana tahap ini denaturasi DNA akan memisah ya. Yang awalnya double stranded menjadi single stranded, di mana primer ini akan mengikat pada DNA yang pasangan ganda ini. Jadi P1 mengikat di sini, P2 dia mengikat di ujung DNA berikutnya. Ya. Kemudian lakukan polimerasi. Polimerasi nanti polimerase akan memperbanyak dirinya DNA-nya. Kemudian ini di sini dia sebagai template juga dan seterusnya siklusnya berulang yang dari denaturasi, kemudian annealing atau penempelan sampai reaksi polimerasi dan sebagainya sampai didapatkan jumlah sekian gitu ya. Tergantung siklusnya. Kalau 30 siklus dari satu molekul tadi dihasilkan sekitar 1 miliar DNA. Tujuan PCR, apa sih tujuan PCR yang pertama? Untuk amplifikasi fragmen DNA.
Jadi supaya jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian yang kedua, isolasi fragmen DNA atau gen. Yang ketiga, deteksi organisme atau fragmen DNA atau gen. Ini biasanya pada suatu penyakit ya, supaya lebih cepat gitu kita deteksinya pakai PCR ya. Yang keempat, kuantifikasi jumlah DNA untuk mengetahui jumlah DNA-nya itu kita dapatnya berapa. Yang kelima, terakhir, studi level ekspresi gen. Ini biasanya pakai real time PCR. Jadi ekspresi gennya kita dapat ketahui urutan basa nitrogennya itu seperti apa. Ini final resultnya dari PCR sama gen cloning itu ya. Ini kalau PCR itu secara in vitro, kalau gen cloning secara in vitro atau in vivo. Ini nggak usah dipelajari, kalian bingung. Langsung masuk ke komponen PCR. Jadi apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk PCR? Yang pertama, DNA template. DNA template itu sampel kita, bisa dari sampel darah, sampel nasofaring atau orofaring, rambut, mulut, pokoknya yang dia ada inti selnya, yang dia ada DNA di situ, dia dapat diperbanyak. Kemudian yang kedua, primer ini penting ya untuk mengawali sintesis DNA. Kemudian yang ketiga, ada DNA polimerase atau Taq polymerase untuk memperbanyak DNA yang terbentuk. Kemudian ada deoksinukleosida trifosfat, DNTPS. Ya, di sini ada untuk pasangan template-nya. Kemudian lautan buffer, jadi supaya lingkungannya sesuai di mana DNA secara in vitro ini dapat memperbanyak diri. Kemudian yang terakhir bisa ditambahkan kation divalen. Kemudian ini penampakan dari mesin thermal PCR itu ya, yang generasi 1 besar gitu ya. Kemudian ada mesin thermal untuk generasi yang kedua, ini yang paling kecil, malah ada yang bisa dibawa kemana-mana itu ya. Dimana sampelnya kalau yang awal ini kan bisa 96 well, 96 microchip kita masukkan sini. Ada yang lebih kecil ya, ukurannya bisa kita bawa kemana-mana. Di situ kalau nggak salah itu ada 12 well, lebih kecil tapi kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian ini penampakan dari mesin real time PCR untuk mengetahui urutan basa nukleotida dari DNA yang kita amplifikasi. Jadi siklus PCR seperti ini ya, seperti saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi PCR melewati 3 tahap ini ya, denaturasi, annealing, polimerasi. Denaturasi tujuannya untuk membuka DNA yang awalnya untai ganda menjadi satu untai ya, kemudian langsung kita turunkan suhunya ya, dari awalnya 90, denaturasi untuk membuka untaian DNA, kemudian kita lakukan annealing, penempelan primer tadi, di mana primer akan menempel pada masing-masing untai, kemudian kita naikkan untuk polimerasi. Ya, jadi dia jumlahnya akan meningkat gitu ya, sampai berapa siklus sesuai kita inginkan. Ini misalnya contoh primer untuk PCR ya, primer 1 sama primer 2 ini masing-masing menempel di masing-masing untai DNA-nya. Kemudian untuk yang ini lebih lengkapnya, denaturasi bisa suhunya berbeda-beda. Umumnya itu 90 sampai 94 derajat Celcius ya. Waktunya selama 1 menit. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti DNA-nya akan rusak ya. Jadi dia dikejutkan di suhu 94 atau 90 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian nanti primer akan menempel di masing-masing untai DNA. Ya, suhunya kita turunkan dari awalnya 94 ke 54 derajat Celcius selama 45 detik. Ada forward sama reverse ya. Kemudian baru ekstensi atau polimerasi, suhunya 70 derajat Celcius selama 20 menit. Ini DNTP akan menempel di sini dan enzim polimerase bekerja. Denaturasi DNA kita bahas satu-satu. Denaturasi, selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi DNA untai tunggal. Suhu tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara dua basa nitrogen yang komplement. Tahap ini berlangsung sekitar 1-2 menit. Suhunya bervariasi, bisa 90 sampai 98 derajat Celcius. Kemudian ini ya untuk primernya baru. Kemudian ya, ini ada komponen dari DNA template. Ini primernya, primer 1, primer 2, kemudian ini DNA polymerase ya. Untuk denaturasi ini ya, awalnya untai ganda menjadi untai tunggal nih ya, primer 1, primer 2 siap menempel ya. Dan polimerase masih berada di situ. Kemudian yang kedua, penempelan primer atau prosesnya namanya annealing. Annealing ini primer akan menuju daerah spesifik yang komplement dengan urutan primer.
ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada template selama 1-2 menit. Suhunya biasanya 45-60 derajat Celcius. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerisasi selanjutnya, misalnya pada suhu 72 derajat Celcius. Ini pada annealing primer, di awalnya 94 akan diturunkan menjadi suhu 70 derajat Celcius selama 1-2 menit yang tergantung waktu yang kita inginkan. Kemudian terakhir, reaksi polimerasi atau elongasi, yakni suhu terjadi pada 70 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi tiganya dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template oleh DNA polimerase. Dehidrasi tahap ini biasanya bisa 1-2 menit ya. Jadi DNTP ini pasangannya yang dibawa ini kita tambahkan ya di larutan, ini akan menempel, adenin akan berikatan sama timin, timin akan berikatan sama adenin, guanin berikatan sama sitosin. Ini membutuhkan enzim namanya DNA polimerase atau Taq polimerase, nanti kita tambahkan. Kemudian ini sintesis DNA-nya, jadi denaturasi 94, annealing 72, kemudian pada tahap polimerasasi atau elongasi suhunya 50 derajat Celcius. Dia jumlahnya akan memperbanyak diri gitu. Ini suhunya kalau dibuat grafik 72, denaturasinya 94, annealing dan seterusnya gitu. Jadi aplikasi DNA yang ini berjalan secara semi konservatif dengan DNA induknya ini berfungsi sebagai template atau cetakan gitu ya. Ini yang dilakukan secara in vitro yang bisa kalian setel lagi di video yang sebelumnya tentang sintesis protein gitu ya. Komponen-komponen penting untuk replikasi DNA ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini hanya untuk refresh kalian. Ini kalau secara in vivo, kalau nanti saya jelaskan secara in vitro cuma 3 tahap. Kalau secara in vivo ini ada beberapa tahap yang kalian pelajari. Ini biasanya untuk alatnya pakai PCR tube ya. Kemudian kita tambahkan ke alat mesin PCR. Jadi kita buka, ada well-well-nya, tube-nya ini kita masukkan di situ. Jadi misal satu kopi bisa berjumlah sekitar ini 2.097.152 kopi pada siklus 20. Siklusnya terjadi sebanyak 20 kali. Macam-macam PCR. Macam-macam PCR ada banyak ya, ada real-time PCR, RT-PCR, atau reverse transkriptase PCR, NETS PCR, multiplex PCR, dan lain-lain. Yang pertama untuk real-time PCR, teknik ini digunakan untuk mengamplifikasi sekaligus kuantifikasi jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Cara kerja DNA yang telah diaplikasi dihitung setelah diakumulasi dalam reaksi secara real-time sesudah setiap siklus amplifikasi selesai. Gitu ya. Ini real-time. Jadi kalau PCR yang saya jelaskan yang awal itu PCR secara konvensional. Kalau real-time ini sensitivitasnya lebih tinggi, lebih presisi, dia otomatis gitu ya. Hasil tidak dalam bentuk angka, kalau ini hasil dalam bentuk pertumbuhan eksponensial PCR. Ada tahapan setelah PCR di sini, kalau dia tidak ada tahapan setelah PCR gitu ya. Deteksi keberadaan DNA pada akhir, kalau ini dapat dilakukan reaksi berlangsung itu dapat ketahui ya reaksinya. Bahasa nitrogennya seperti apa. Pengamatan keberadaan DNA hasil amplifikasi dilakukan di gel agarosa, ini kalau konvensional, kalau ini dia tidak ya. DNA hasil amplifikasi dapat diamati pada grafik yang muncul sebagai hasil akumulasi fluoresensi dari probe atau penanda. Gitu ya. Real-time PCR ini sama dengan ekstraksi, kemudian kalau PCR dia dapat deteksi seperti itu. Ini pada grafik kalau real-time ini dapat kita deteksi langsung gitu ya selama proses berlangsung, nggak harus di akhir. Kalau konvensional harus kita lakukan di akhir, kita lakukan ke elektroforesis ke gel untuk mengetahui berat. Kalau ini selama proses berlangsung kita dapat mengamati real-time PCR. Kemudian reverse transkriptase PCR merupakan modifikasi dari PCR di mana yang diamplifikasi berupa mRNA. Sampel yang digunakan bukan DNA melainkan ini RNA. Untuk sampel RNA misalnya virus ya, terutama virus ini kita bisa gunakan pakai reverse transkriptase PCR. Proses RT-PCR dibantu oleh enzim reverse transkriptase di mana dapat mensintesis DNA dengan cetakan RNA. RT-PCR penting untuk deteksi alat diagnostik untuk mendeteksi atau menentukan serotip virus sebagai informasi untuk studi epidemiologi. Ini ya. RT-PCR tahapannya RNA diubah dulu dari
RNA menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase dibalikkan, di mana dia membentuk suatu komplemen ya, cDNA. cDNA ini berpasangan antara gugus basa U dan A serta G dan C ya. Urasil berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan sama sitosin. Dari cDNA ini dilipat gandakan segmen DNA yang mirip urutan basa nukleotidanya dengan RNA. Hanya U nanti diganti kembali ke T ya pada DNA. Terjadi proses annealing untuk memasangkan primer untuk memperpanjang segmen cDNA. Setelah terbentuk segmen cDNA baru kemudian masuk ke proses PCR biasa ya. Jadi ini cube-nya kita tambahkan reverse transkriptase pakai merek dagang eScript ya, reverse transkriptase kits itu ya. Ini menghasilkan produk cDNA. Dari yang ekstrak DNA ini kita menghasilkan ekstrak ini RNA yang. Jadi kan sampelnya ini rata-rata yang menggunakan RT-PCR ini sampelnya itu RNA, misalnya virus ya. Jadi ini sampel RNA kita tambah ke eScript untuk menghasilkan cDNA. Yang warnanya biru menjadi merah. Kemudian ini hanya visualisasi saja ya. Kemudian kita tambahkan cDNA pakai reagen preamp supermix ya. Kemudian kita langsung lanjutkan ke PCR pada umumnya. Ini berjalan misalnya sampai 10 sampai 12 siklus gitu ya. Ini 1:5 menjadi 1:20. Jadi kita bisa tambahkan ya keywell ini primer, amplified sample dan sebagainya. Nanti kita masukkan ke real time PCR. Ini kita bisa ketahui urutan dari DNA-nya. Kemudian ada NETS PCR, suatu teknik perbanyakan replikasi sampel DNA yang menggunakan enzim deamplifikasi yang menggunakan 2 pasang primer untuk mengamplifikasi fragmen. Jika ada fragmen yang salah diamplifikasi, maka kemungkinan bagian tersebut diamplifikasi untuk kedua kalinya oleh primer yang kedua. Jadi sangat spesifik dalam melakukan amplifikasi. Itu ya. Jadi kalau PCR konvensional kan satu pasang, ya satu yang menempel di kedua DNA-nya. Kalau NETS PCR ini 2 pasang, jadi totalnya ada 4 untuk meminimalkan kesalahan amplifikasi gen. Ya. Ini hasil fragmennya dia lebih banyak, kalau ini dia lebih spesifik ya, karena primer ada 2, dia lebih pendek. Waktu reaksinya lebih sebentar, karena hanya 1 kali. Kalau ini dia reaksinya lebih lama, dilakukan 2 kali reaksi PCR. Untuk mekanisme kejarnya sama ya, hampir mirip, jadi fase denaturasi, penempelan, kemudian pemanjangan. Hasilnya sekuens DNA lebih pendek daripada sekuens DNA hasil PCR yang pertama, karena dia melakukan prosesnya lebih panjang ya, lebih lama. Kemudian ada multiplex PCR, merupakan beberapa set primer dalam campuran PCR tunggal untuk menghasilkan amplikon dari berbagai ukuran spesifik untuk sekuens DNA yang berbeda. Ini bahasa multiplex gitu ya. Jadi kalau dalam satu DNA ini beberapa amplikon mau kita sequencing, mau kita visualisasikan amplikonnya ini bisa pakai ini. Jadi dapat menargetkan gen sekaligus. Jadi DNA ini yang berbagai segmen gen ini kita bisa lakukan hanya 1 kali reaksi ya. Dengan menargetkan gen sekaligus, informasi dapat diperoleh dari reaksi tunggal yang tidak membutuhkan banyak reagen dan waktu. Temperatur annealing untuk masing-masing set primer harus dioptimalkan untuk bekerja dengan benar dalam reaksi tunggal dan ukuran amplikon. Jadi 1 kali running itu akan dihasilkan sejumlah amplikon yang berbeda-beda. Panjangnya pasangan basa harus cukup berbeda untuk membentuk pita yang berbeda ketika divisualisasikan dengan elektroforesis gel. Kontrol kualitas PCR, jadi kontrol positif, cetakan atau sel yang pasti memberikan hasil positif ya. Kemudian kita tambahkan kontrol negatif ya, cetakan tanpa cetakan atau sel hasilnya negatif, biasanya pakai aqueous steril. Kemudian kontrol positif biasanya pakai DNA yang sudah dapat ketahui berat dari ukuran DNA-nya. Kemudian kontrol internal DNA yang pasti memberikan hasil positif dilakukan pada tabung sampel. Ya. Ini untuk deteksi PCR secara kualitatif ya bisa pakai elektroforesis gel agarosa. Itu mengetahui ukuran dari DNA atau RNA dari DNA-nya ya, ukurannya berapa itu sebenarnya. Kemudian dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi. Pakai enzim endonuklease memotong DNA pada urutan yang spesifik. Itu ya. Kemudian pakai DNA sequencing untuk mengetahui urutan nukleotidanya ini lebih spesifik lagi. Kemudian pakai pelacak atau hibridasi.
Jadi untuk aplikasi PCR, ini bisa pakai identifikasi molekular, jadi ada banyak. Bisa pakai sequencing, bisa juga untuk genetic engineering. Sekian untuk PCR. Selamat belajar, semoga bermanfaat.